Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator. Di sini kelompok 1 mendapatkan materi tentang formulasi teknologi sediaan padat asam fenohidrat. Next. Di sini ada beberapa anggota dari kelompok kami, yaitu ada Naila Inamul Aus sebagai pemateri, ini atau di mana saya sendiri sebagai moderator, ada Nailis Safa'a sebagai pemateri juga, ada Umi Harsha Kamila juga pemateri, Ni'matul Ania juga pemateri, dan Novir Lutfiani Sulfa sebagai pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama. Baik, saya Ni'matul Ania dengan nomor NIM 063 untuk penjelasan dari asam fenohidrat. Tujuan penelitian untuk mengetahui disolusi asam fenohidrat dalam sistem dispersi padat permukaan dengan sodium strat glikolat. Untuk latar belakangnya, asam fenohidrat adalah metabolit aktif fenohidrat, ligan dari reseptor PPARA atau piroksisom proliferator aktifat reseptor A sehingga digunakan sebagai antihiperlipidemia. Asam fenohidrat adalah suatu asam karboksilat yang tidak larut dalam air, sedangkan fenohidrat adalah suatu senyawa ester. Untuk kelarutan asam fenohidrat dalam air hanya 162,5 dan tidak larut dalam pH lambung namun larut baik dalam pH usus. Asam fenohidrat termasuk dalam sistem klasifikasi biofarmaseutik atau SKB, Biopharmaceutical Classification System atau BCS. Untuk kelas 2, subkelas A untuk asam lemah, yaitu kelarutan dalam air yang rendah dan permeabilitas dalam usus yang tinggi. Rendahnya kelarutan asam fenohidrat dalam air mengakibatkan disolusi berjalan lambat dan ketersediaannya hayatinya sulit diprediksi. Baik, saya Umi Harsha Kamila akan melanjutkan materi ini berjudul pembentukan dispersi padat permukaan asam fenohidrat. Yang pertama, asam fenohidrat dilarutkan dalam etanol 96%, ditambahkan sodium starch glikolat atau SSG. Berikutnya, pelarut diuapkan dengan RE atau rotary evaporator hingga diperoleh massa kental. Selanjutnya, pengeringan dengan oven suhu 40 derajat Celcius hingga bobot tetap. Lalu diayak dengan ayakan nomor 40 dan disimpan dalam desikator hingga dilakukan uji disolusi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu uji disolusi. Saya Naila Inamul Aufa, NIM 181050111153. Untuk uji disolusi sendiri, yang pertama itu diuji disolusi menggunakan alat uji disolusi tipe 1 yaitu rotating basket. Nah, medium disolusi dapar fosfatnya dengan pH 6,8900. Lalu selanjutnya kecepatan pengadukan 50 rpm sebanyak 5 mili cuplikan diambil pada menit ke-5, 15, 30, 50. Lalu serapan cuplikan dibaca menggunakan spektrofotometri. Selanjutnya dihitung fenohidratnya menggunakan persamaan kurva baku yaitu Y sama dengan X. Lalu dari yang diperoleh dibuat grafik mengeluarkan proporsi untuk menyatakan hasil uji disolusinya pakai 60. Selanjutnya yaitu karakteristik untuk karakteristik kristal asam fenohidrat dan disingkat dengan scanning elektron mikroskopi, X-ray, diffractometry,
differential thermal analysis, dan Fourier transform infrared spectroscopy. Selanjutnya, nah, untuk uji kandungan zat aktifnya, sejumlah serbuk setara dengan 105 mg asam fenofibrat dilarutkan dalam 100 ml dapar fosfat dengan pH 6,8. Lalu diaduk stirrer selama 15 menit. Selanjutnya, larutan disaring dan filtrat dibaca pada absorbansi dengan panjang gelombang 298,7 nanometer. Lalu pada asam itu dan persamaan kadar selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelly Safaah dengan nomor NIM 061. Mengenai hasil dan pembahasan, komposisi dispersi padat permukaan dan campuran fisik asam fenofibrat dengan sodium stat glikolat, kandungan zat aktif dan nilai DE 60. Metode yang digunakan adalah dispersi padat permukaan dan campuran fisik serta rekristalisasi. Rasio yang digunakan adalah 2:1, 1:1, dan 1:2 dengan masing-masing kode dan kandungan zat aktif serta DE 60-nya. Nah, pada komposisi obat pembawa 2:1 dan 1:1 B/B, baik sistem dispersi padat permukaan maupun campuran fisik relatif menunjukkan peningkatan disolusi yang bermakna dibanding komposisi lainnya. Lazimnya, dalam sistem campuran, semakin banyak bahan pendispersi, maka semakin meningkatkan disolusi. Namun, pada penelitian ini, komposisi obat dan pembawa 1:2 B/B justru tidak mampu meningkatkan disolusi yang lebih besar. Hal ini terjadi karena pada proses pengujian disolusi serbuk menggunakan alat tipe keranjang yang menjadikan dinding keranjang sebagai penghalang campuran serbuk dalam jumlah besar untuk terdisolusi ke dalam medium. Seharusnya untuk disolusi serbuk yang cenderung menggambarkan dapat dilakukan dengan memasukkan serbuk ke dalam kapsul yang diletakkan dalam suatu sinker yang menahannya berada di dasar bejana. Saat kapsul hancur, serbuk akan keluar dan terlarut ke dalam medium tanpa penghalang. Semua sistem dispersi padat permukaan dan campuran fisik memiliki nilai DE 60 yang lebih besar dibandingkan asam fenofibrat murni. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem campuran baik dispersi padat permukaan maupun campuran fisik, disolusi asam fenofibrat meningkat karena adanya sodium stat glikolat sebagai bahan pendispersi. Next. Difraktogram sampel AF murni dan sistem SDSG 11 differential thermal analysis atau DTA. Bisa dilihat di situ terdapat gambar powder X-ray XRD. Hasil analisis XRD asam fenofibrat murni berupa kristalin dengan puncak utama berada di 20 derajat. Struktur asal asam fenofibrat telah berubah setelah berada dalam sistem dispersi padat permukaan dan terjadi penurunan intensitas puncak-puncak difraksi yang berarti telah terjadi penurunan kristalinitas karena keberadaan sodium stat glikolat. Hal ini berarti proses rekristalisasi pada pembentukan dispersi padat permukaan telah mengubah struktur kristal asam fenofibrat. Peningkatan disolusi dari sistem dispersi padat permukaan disebabkan terjadinya penurunan kristalinitas asam fenofibrat. Baik, saya Novi Lutfiana Zulfa dengan NIM 064 akan melanjutkan materi selanjutnya.
Profil DTA sampel AF murni dan sistem DPP SDSG 11. Berikut adalah grafik hasilnya. Berdasarkan dokumen paten AS, asam fenofibrat murni menghasilkan puncak endotermik pada 180,96 derajat Celcius, sehingga tidak diketahui apakah kristal tersebut bentuk 1 atau bentuk 2. Tidak ada perubahan titik lebur asam fenofibrat setelah mengalami proses rekristalisasi pada pembentukan dispersi padat permukaan dengan sodium starch glikolat. Hal ini menunjukkan bahwa asam fenofibrat tidak mengalami transformasi polimorf, berada dalam bentuk yang sama dengan asalnya, dan kristalinitasnya masih bertahan meskipun mengalami penurunan. Spektrum FTIR sampel AF murni dan sistem DPP SDSG 11. Berikut adalah hasil grafiknya. Spektrum IR DPSG 11 menunjukkan tidak ada pergeseran posisi bilangan gelombang dari berbagai gugus fungsi yang ada. Tidak ada pergeseran posisi puncak-puncak karakteristik, juga tidak ada pelebaran puncak-puncak tersebut dan tidak ada puncak yang hilang maupun munculnya puncak baru pada spektrum IR DPSG 11. Hal ini berarti tidak ada ikatan kimia yang terbentuk antara asam fenofibrat dan sodium starch glikolat dalam sistem dispersi padat permukaan. Tidak ada interaksi kimia antara asam fenofibrat dan sodium starch glikolat. Kesimpulannya, dispersi padat permukaan asam fenofibrat dengan sodium starch glikolat rasio 2:1 dan 1:1 dapat meningkatkan disolusi asam fenofibrat. Terjadi perubahan habit kristal asam fenofibrat dalam sistem dispersi padat permukaan dan penurunan kristalinitasnya. Namun tidak terjadi transformasi polimorf maupun interaksi kimia antara asam fenofibrat dengan sodium starch glikolat dalam sistem dispersi padat permukaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Rekornya kesimpan nggak, Umi? Ben-